Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pembimbing dan juga para dosen penguji. Saya Salwa Januarifa dengan yang 1712422054, Prodi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Penanganan Arsip pada Divisi Procurement PT Semindo Gemilang Tbk. Berikutnya ada latar belakang. Secara umum, banyak instansi pemerintah maupun perusahaan swasta masih menghadapi masalah dalam penanganan arsip, seperti tidak teraturnya klasifikasi, penumpukan arsip, keterbatasan ruang, dan lambatnya proses pencarian dokumen. Fenomena ini juga terjadi di Divisi Procurement PT Semindo Gemilang Tbk, di mana penanganan arsip belum berjalan sistematis. Tidak adanya klasifikasi arsip, SOP, serta minimnya fasilitas dan SDM menyebabkan arsip tercampur, sulit ditemukan, dan menghambat efektivitas kerja. Berikut ini adalah hasil dari prariset yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai mengalami hambatan dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Lalu berikutnya ada manfaat dari penelitian. Bagi universitas, manfaatnya ialah untuk menambah referensi dan wawasan di bidang administrasi perkantoran dan juga kearsipan. Lalu bagi instansi, memberikan masukan dan juga rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengarsipan. Dan bagi peneliti sendiri, manfaatnya ialah memberikan pengalaman praktis dan juga memperluas wawasan pengelolaan arsip yang baik. Lalu berikutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses penanganan arsip konvensional di divisi procurement? Pertanyaan kedua, apa kendala dan penanganan arsip konvensional di divisi procurement? Dan yang terakhir, apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Lalu berikutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penanganan arsip, mengidentifikasi kendala, serta mengetahui upaya perbaikan dalam pengelolaan arsip konvensional di divisi procurement. Berikutnya untuk bab 2 di kajian pustaka. Yang pertama ada konsep penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa konsep utama, yaitu pengertian arsip, jenis arsip, sistem klasifikasi arsip, serta siklus pengelolaan arsip. Arsip sendiri merupakan kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Jenis arsip terdiri dari arsip dinamis, arsip statis, dan juga arsip konvensional. Penelitian ini menggunakan teori Records Life Cycle atau siklus hidup arsip sebagai dasar dari analisis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga pemusnahan arsip. Yang berikutnya ada sistem klasifikasi dan siklus arsip. Sistem klasifikasi arsip terdiri dari sistem numerik, subjek, alfabetis, kronologis, dan geografis. Sistem klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah penyimpanan serta proses temu kembali arsip. Sedangkan siklus pengelolaan arsip sendiri meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan juga pemusnahan arsip. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses penanganan arsip dilakukan di Divisi Procurement PT Semindo Gemilang Tbk. Berikutnya adalah telaah pustaka. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas pengelolaan arsip di instansi pemerintah dan lebih banyak berfokus pada digitalisasi arsip. Sementara itu, penelitian ini mengenai arsip konvensional pada divisi procurement di perusahaan swasta masih sangat terbatas. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada fokus penelitian terhadap arsip konvensional di divisi procurement perusahaan swasta dengan menggunakan teori siklus hidup arsip serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sistem penanganan arsip. Lalu yang berikutnya ada 3 metode penelitian.
Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami fenomena penanganan arsip secara mendalam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Februari 2026 di Divisi Procurement PT Semindo Gemilang Tbk. Sumber data terdiri dari data primer dan juga sekunder dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Berikutnya, bab 4 ada hasil dan juga pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian penanganan arsip ini di Divisi Procurement PT Semindo Gemilang Tbk belum berjalan secara optimal. Arsip masih disimpan secara manual tanpa sistem klasifikasi yang jelas sehingga arsip lama dan juga arsip baru tercampur. Di sini bisa terlihat gambar dari sulitnya proses temu kembali arsip dan juga penumpukan arsip. Selain itu, proses pencarian dokumen masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan ruang penyimpanan, kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya SOP, serta kurangnya SDM yang memahami bidang kearsipan. Di sini juga ada upaya yang sudah dijalankan, yaitu penyimpanan arsip berdasarkan jenis dokumen. Lalu yang terakhir ada saran dan juga kesimpulan. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa penanganan arsip di divisi procurement masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur dengan baik. Kendala utama meliputi belum adanya SOP, sistem klasifikasi arsip yang belum jelas, keterbatasan ruang penyimpanan, dan kurangnya SDM kearsipan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian arsip menjadi lambat dan kurang efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan melalui penyusunan SOP, penerapan sistem klasifikasi arsip yang terstruktur, juga peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi karyawan untuk lebih memahami mengenai kearsipan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar membahas mengkaji penanganan arsip pada divisi atau perusahaan lain atau instansi lain, dan juga menganalisis efektivitas penerapan sistem klasifikasi arsip dan SOP penanganan arsip setelah implementasi itu dilaksanakan. Untuk keterbatasan penelitian sendiri, yang pertama, penelitian hanya berfokus pada satu divisi saja di satu instansi, dan juga implementasi sistem klasifikasi arsip dan SOP belum diterapkan secara optimal saat penelitian berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.